datang kami ucapkan di webinar Kombel TK Negeri Pembina Karangasem. Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Ya, oke, luar biasa. Boleh dong Om kamera Bapak dan Ibu? Oke. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, kali ini webinar mengangkat topik yang sedang hangat-hangatnya, mungkin bikin kita semua galau atau gelisah, Bapak Ibu ya. Ya, kali ini kita akan mengangkat topik tentang bagaimana cara pengisian pengelolaan kinerja ASN di PMM. Nah, untuk menjawab semua kegalauan kita, kegelisahan kita, hari ini akan kita bersama-sama mendapat pencerahan dari narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dewa Ayu Anom Pratiwi. Namun sebelum kegiatan webinar kita mulai, saya akan membacakan CV dari Ibu Dewa Ayu Anom Pratiwi. Karena seperti pepatah mengatakan, tidak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Baiklah, sebelum kegiatan webinar dimulai, saya akan membacakan CV dari Ibu Dewa Ayu Anom Pratiwi. Beliau adalah asesor Ban PAUD dan PNF Provinsi Bali. Pelaksana Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karangasem. Terus yang ketiga, beliau juga narasumber berbagi praktik baik di PMM. Yang keempat, beliau pengajar penggerak komunitas belajar oleh BGP Provinsi Bali. Yang kelima, beliau fasilitator PAUD HI pada Direktorat PAUD Kemendikbudristek. Terus, beliau juga pengajar diklat berjenjang PAUD pada Direktorat PAUD Kemendikbudristek. Selanjutnya, beliau juga sebagai fasilitator guru penggerak Angkatan 4. Selanjutnya, beliau pengajar praktik baik guru penggerak Angkatan 1. Beliau juga sebagai narasumber PAUD pada Disdikpora Kabupaten Karangasem dan Kemenag Kabupaten Karangasem. Selanjutnya, beliau narasumber PAUD pada Kemenag Karangasem. Yang terakhir, tim pengembang kurikulum jenjang PAUD Disdikpora Kabupaten Karangasem. Wah, banyak sekali ya jabatan yang dipegang oleh beliau. Tentunya Bu Dewa Ayu Anom Pratiwi tidak asing lagi bagi kita. Bapak dan Ibu, untuk waktu akan saya serahkan kepada Ibu narasumber, Ibu Dewa Ayu Anom Pratiwi. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator Mani ya, walaupun tadi lupa memperkenalkan dirinya sepertinya ya. Oh ya, maaf ya. Ya, jadi Bu Mani ini salah satu guru di TK Pembina, beliau juga pengurus komunitas belajar kami di TK Komunitas Belajar TK Negeri Pembina Karangasem. Ya, jadi sebelumnya selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Eh, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Sebelum memulai, saya boleh mungkin menyapa Bapak Ibu semua. Dari mana, tugasnya di mana? Mungkin ya nama, kemudian boleh ditulis di kolom chat. Jadi selamat datang, selamat belajar bersama kami di sini di komunitas belajar kami TK Negeri Pembina Karangasem. Oke, ada dari mana nih? Ada Bu Samsina ya? Wah, ada dari mana aja nih? Dari Sulawesi, dari Tangkuno ya, dari Bantaeng. Oh iya, dari Sulawesi Selatan. Wah, dari Aceh. Oh, jadi banyak ya. Hari ini kami menambah teman belajar ya sepertinya dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan rasanya lebih senang sekali kami kalau Bapak dan Ibu semua mungkin yang aktivitasnya masih agak landai dan santai boleh membuka
kameranya ya, sehingga kita bisa bertatap-tatapan gitu ya, bertatap wajah, bertatap saling pandang mata gitu ya kalau boleh. Eh, jadi itu pasti akan menambah apa ya, semangat bagi kami komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem ya, melihat Bapak Ibu semua hadir di sini gitu. Apalagi melihat wajah-wajah teman-teman semua yang dari berbagai provinsi ini pasti akan memberikan energi positif ya Bu Dewi. Wah, Bu Dewi cantik sekali. Apa kabar Bu Dewi? Bu Siti, Bu Siti masih toh. Wah, Bu Syafira Eka Rianti, selamat datang. Ya, kapan-kapan ditunggu di Karangasem, Bali. Insya Allah Bu. Bu Murhania, selamat datang Bu di Kombel kami. Terima kasih ya hari ini Bapak Ibu semua sudah bersedia belajar bersama kami di sini tentang eh kalau ibaratnya kita lagi makan nih yang lagi panas, lagi ditunggu-tunggu nih hidangannya gitu ya. Kalau boleh saya tahu Bapak Ibu semua yang hadir, eh, kita mau tulis di kolom chat lagi, Bapak Ibu sudah sampai sejauh mana ya mengetahui atau bahkan sudah mengerjakan tentang pengelolaan kinerja ini. Atau ada yang kepala sekolah mungkin bahkan sudah sampai di tahap menyetujui gitu. Boleh mungkin ditulis ya, jadi sebagai bahan kita untuk belajar beberapa menit ke depan gitu. Ada yang sudah selesai membuat usulan, atau ada yang belum paham sama sekali, atau ada yang eh, sudah sampai proses mengusulkan, mengajukan, atau kepala sekolahnya bahkan sudah menyetujui. Boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu semua. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah, tidak ada konsekuensi apapun gitu ya yang akan didapat ketika kita menulis di kolom chat ini. Justru kita akan gunakan ini sebagai pemetaan asesmen ya, asesmen untuk kita belajar beberapa menit ke depan. Oh, belum mengerjakan sama sekali karena belum paham memulai dari mana. Oke, Bu Rita belum, Bu. Oke, baru dua ya. Kalau teman-teman yang lain sepertinya gimana? Saya izin sambil saya baru merencanakan. Oh, jadi udah ada yang tahap merencanakan. Kemudian ada lagi mungkin yang lain? Oke, baik. Baru tiga ya. Ada yang belum mengerjakan sama sekali karena belum paham, ada yang belum, ada yang baru tahap merencanakan. Oke, baik Bapak Ibu semua. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum. Oh, ini ada sementara memilah memilah Bu mana yang mau dikerjakan. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti webinar yang kami selenggarakan ini gitu ya, harapan Bapak Ibu apa sih? Apakah dapat sertifikat atau yang lain? Boleh mungkin ditulis ya. Kami butuh ya beberapa eh, untuk bahan refleksi kami. Boleh, silakan ditulis Bu. Apa sih harapan Ibu? Kan sekarang nih setiap kita mengadakan sebuah webinar atau ada yang mengikuti webinar, sertifikatnya dapat nggak? Gitu. Terus mana nih link sertifikatnya? Seringan nanyanya seperti itu. Jadi sekarang saya pengen Bapak Ibu melihat apa menuliskan di kolom chat apa sih keinginannya gitu. Oh, dapat ilmu dan dapat sertifikatnya. Oke, dari Bu Rahmiani, dapat ilmu, dapat sertifikat. Saya masih menunggu beberapa jawaban dari teman-teman yang lain ya. Harapan saya setelah mengikuti webinar ini mampu menyelesaikan tugas saya di Ekin. Oke, dapat ilmu dan sertifikat. Oke, baik. Dapat ilmu dan sertifikat. Salah satunya, salah satu solusi Bu, mana yang baik untuk dikerjakan dalam waktu 5 bulan ini. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih ya. Mungkin cukup untuk asesmen awal kita. Teman-teman Kombel mungkin boleh di screenshot jawaban-jawaban tadi untuk kita. Oke, eh, teman-teman semua, saya izin langsung kita akan memulai ke share screen ya. Nah, kalau biasanya mungkin teman-teman sudah sering mendapatkan eh, tentang pengelolaan kinerja ini dengan PPT yang eh,
berdasarkan teorinya, berdasarkan perdirjennya, aturan-aturannya. Nah, kali ini saya tidak akan memberikan paparan berupa materi. Karena kita akan langsung melihat di PMM itu seperti apa sih tampilannya, apa sih yang akan kita kerjakan. Oke, kalau gitu setuju nggak, Bapak Ibu semua? Kita langsung melihat tanpa ada lagi apa? Tanpa perlu paparan teori-teorinya. Setuju ya? Oke, ada yang setuju? Oke, melengkapi kekurangan poin di kinerja. Saya izin ya untuk share screen. Nah, kebetulan ini ada akun guru saya kegiatan belajar bersama. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah tampilan dari terlihat ya share screen-nya. Terlihat kepala. Nah, ini adalah tampilan dari platform Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu semua. Jadi ada baiknya Bapak Ibu semua mengenali dulu ya fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi beberapa fitur yang harus Bapak Ibu ketahui ini terdiri dari 3 jenis ya. Ada yang namanya pengembangan diri, kemudian ada yang namanya mengajar, dan ada yang namanya inspirasi. Jadi kalau pengembangan diri ini Bapak Ibu gunakan sebagai bahan untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak dan Ibu semua. Ya, mulai dari pelatihan mandirinya, komunitas, dan lain sebagainya yang ada di sini ya fitur-fiturnya. Kemudian ada namanya fitur mengajar. Jadi fitur mengajar ini Bapak Ibu gunakan sebagai bahan pendampingan Bapak Ibu untuk mengajar. Jadi kalau mau lihat CP, ATP, perangkat ajar, semua ada di sini. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mencari inspirasi, apa sih yang disebut dengan praktek baik gitu ya? Atau bagaimana sih sekolah lain mengajar tentang literasi dan lain sebagainya? Bapak Ibu bisa mencari di fitur inspirasi. Jadi itu yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ini ada rekomendasi jempolan. Jadi apa yang lagi mungkin rekomendasi yang menurut PMM ini lagi booming atau bagus untuk Bapak Ibu pelajari semua ada di sini ya. Tinggal klik. Nah, kemudian kalau mau tentang kurikulum Merdeka tinggal klik di sini. Atau info-info terkini ada di sini. Atau mau melihat akun sendiri juga ada di sini. Berapa sih saya sudah menyelesaikan pelatihan mandiri dan lain sebagainya. Oke, balik. Sekarang kita akan langsung ke pengelolaan kinerja, gitu ya. Jadi pengelolaan kinerja ini adalah masa kita untuk merencanakan apa sih yang akan kita lakukan selama 6 bulan ke depan. Jadi 6 bulan ke depan ya, jadi periodenya ada Januari, ada Februari, ada Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ini ya, di Januari apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya. Jadi di Januari ini yang kita lakukan adalah merencanakan. Bapak Ibu mulai merencanakan nih. Kalau gitu saya boleh nggak mulai sekarang nih? Ini kayak sekarang ikut webinar, dapat sertifikat nggak Bu? Dapat ini nggak Bu? Gitu ya. Padahal sejatinya itu pelaksanaannya mulainya di bulan apa gitu ya. Jadi intinya di bulan Januari ini adalah Bapak dan Ibu semua merencanakan, mempersiapkan apa yang akan dilakukan. Berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nih, saya mau melakukan ini selama 6 bulan ke depan. Dan pastikan, yakinkan bahwa kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan tadi akan bisa dilaksanakan. Ya, itu di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari, Bapak Ibu akan mulai melakukan persiapan. Maksud persiapannya apa? Misalnya, yang ikut pelatihan mandiri, maka silahkan kerjakan topik pelatihan mandiri. Jangan lupa Bapak Ibu, di pelatihan mandiri itu sebenarnya ada yang namanya durasi waktu untuk Bapak Ibu belajar. Jadi misalnya saja 15 sampai 20 hari, maka Bapak Ibu belajar di situ tuh di bulan Februari ini. Oh, di Februari awal nih saya mengerjakan topik ini. Pemahaman saya adalah ini. Ya nanti akan saya rencanakan implementasi di ruang kelasnya seperti apa. Mulai direncanakan nih di bulan mulai belajar di bulan Februari. Oh, topiknya mengatakan bahwa Merdeka Belajar itu adalah eh, komitmen terhadap tujuan. Jadi implementasi di ruang kelas apa?
saya mengajarkan anak-anak saya sebelum mengajar nih, harus menyampaikan tujuan belajar, gitu misalnya ya. Jadi apa yang Ibu pelajari, Bapak Ibu pelajari, itu yang Bapak Ibu implementasi di ruang kelas, itu di bulan Februari Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian selesailah topik itu, ya. Selesai satu topik itu, jadi Bapak Ibu perlu membuat yang namanya aksi nyata. Nah, sebelum aksi nyata itu tidak hanya berkutat pada mengupload aksi nyata dan menunggu sertifikat, tetapi seluruh implementasi pengetahuan Bapak Ibu, jadi dibangun nih pengetahuannya selama satu topik itu menjadi aksi nyata di ruang kelas. Dan diobservasilah oleh kepala sekolah di bulan Maret. Jadi contohnya gini, di topik Merdeka Belajar, pemahaman saya adalah melakukan asesmen kesiapan belajar. Jadi aksi nyata saya melakukan asesmen kesiapan belajar di kelas titik-titik, gitu ya. Jadi mulai Bapak Ibu menyiapkan instrumennya atau lakukan wawancara seperti apa, itu actionnya di bulan Maret ini, ya. Nanti diobservasi oleh kepala sekolahnya. Jadi nggak boleh sembarangan ya, pelatihan mandiri itu hanya untuk dikerjakan hanya untuk mengejar sertifikat, tetapi diimplementasi di sini di bulan Maret, ya. Nah, kemudian April Mei ada tindak lanjut. Gimana nih perencanaan tadi, berhasil nggak? Apa yang kurang? Kemudian di bulan Juni barulah refleksi, kemudian barulah mulai mengupload sertifikat. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi nggak harus mengejar sertifikat dari sekarang. Dan kalaupun Bapak Ibu hanya merencanakan 2 pelatihan, jadi Bapak Ibu hanya butuh 2 sertifikat gitu ya. Jadi tidak perlu berseliweran mengejar sebuah eh, pelatihan hanya untuk mencari sertifikat saja. Oke, baik. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan mulai dari perencanaan kinerja. Kita klik mulai di sini. Bapak Ibu boleh cek nih, nama Bapak Ibu udah sesuai belum? Ya, kalau sudah sesuai, kita klik data sudah selesai, data sudah benar. Oke, sampai di sini sudahkah semua Bapak Ibu? Sudah clear ya sampai di sini? Boleh sambil open mic, mungkin Bapak Ibu udah clear semua? Sebelum saya lanjutkan. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, Bapak Ibu, sudah clear ya semua? Sudah pemahamannya sampai di sana? Sudah bisa diterima? Ya, sudah ini Bu Kepala di kolom chat sudah. Sudah ya. Oke, Oke. saya lanjutkan kembali ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa saya ingin tetap melakukan interaksi gitu? Jadi apa yang saya sampaikan nanti benar-benar Bapak Ibu bisa terima gitu ya. Oke. Nah, ini untuk jenjang PAUD atau taman kanak-kanak. Nah, bagi jenjang-jenjang lain seperti SD, SMP, SMA gitu, di sini ada indikator rapor pendidikan ya. Mungkin Bapak Ibu tinggal klik aja nih di sini rapor pendidikannya seperti apa, atau yang dimensinya berwarna oranye ya. Jadi itu silahkan disepakati yang mana yang akan mau diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kita punya 8 indikator Bapak dan Ibu ya. Jadi selama 4 tahun ini kita akan menyelesaikan 8 indikator. Ya, 8 indikator ini akan kita selesaikan untuk kita rencanakan. Ya, nah anggaplah kalau di Bapak Ibu ini ceritanya disiplin positif ini semua rapornya berwarna oranye gitu ya, rapornya berwarna oranye. Jadi ini yang akan kita kerjakan terlebih dahulu ya, sesuai berdasarkan dengan rapor pendidikan. Ya, kita klik di sini, kemudian kita mulai ke pengembangan kompetensi. Oke. Nah, di sini sudah ada perdirjennya, ya, GTK 7607. Kemudian di sinilah kita akan merencanakan poin-poinnya. Jadi Bapak Ibu, jangan juga dari sini hanya berfokus akan pengembangan kompetensi, akan hanya mengejar sertifikat, akan hanya meningkatkan kompetensi diri. Padahal sejatinya
nantinya bukan ini yang akan menjadi poin utama yang dihitung ya. Ini hanya akan menjadi sebuah poin tambahan gitu. Lalu apa yang akan menjadi poin utama nantinya? Poin utama yang akan dihitung itu adalah yang pertama, kegiatan belajar. Ada nggak perubahan pembelajaran? Bapak Ibu ini ada nggak terlihat belajar? Gitu. Dan adanya perilaku kerja. Justru itu yang akan menjadi poin utama nantinya. Oke, kita mau melihat ya, untuk merencanakan ini apa sih yang perlu saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak bingung dan literasi kita pun semakin meningkat, ada baiknya nih Bapak Ibu boleh klik di sini. Bagaimana poin ini dihitung ya? Kita klik aja di sini. Oke, kan di sini akan terlihat nih penjelasan-penjelasannya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi, ketika Bapak Ibu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru dan kepala sekolah. Jadi, catatannya apa? Satu, pelatihan mandiri beserta aksi nyata setara 8 poin. Terus bukti dukungnya apa? Sertifikat topik. Ada berapa poin? Ada 8. Jadi nih, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri. Jadi, ketika Bapak Ibu merencanakan pelatihan mandiri, lihat juga nih perkirakan topik-topik apa yang akan saya pilih, kemudian durasi waktunya itu berapa. Gitu ya, berapa hari durasi waktunya. Jangan sampai Bapak Ibu ikut 4 pelatihan mandiri gitu. Satu pelatihan mandiri ada yang durasi waktunya misalnya 20 hari gitu ya, ada yang 15 hari. Bayangkan dari bulan Februari ke bulan Mei, kira-kira cukup nggak Bapak Ibu untuk merencanakan sampai membuat pelatihan mandiri sekian topik gitu ya. Kalau rasanya tidak cukup ya nggak usah itu diambil gitu. Cukuplah ambillah yang Bapak Ibu bisa kerjakan ya. Jadi pelatihan mandiri ini apakah saya hanya akan mengejar sertifikat topiknya saja atau sertifikatnya saja? Tidak. Karena selama proses belajar ini akan ada namanya penilaian perilaku kerja nantinya. Perilaku kerja Bapak Ibu ini apa yang akan Bapak Ibu pilih? Misalnya akan memilih menjadi guru yang adaptif gitu ya, sehingga akan mempelajari perubahan-perubahan. Berarti akan ada inovasi selama proses belajar Bapak Ibu, ada praktik baik, ada aksi nyata. Ya, sekali lagi aksi nyata tidak hanya di atas kertas yang diupload, tapi implementasi pengetahuan yang didapat menjadi sebuah aksi nyata di ruang kelas. Nah, kemudian ada lagi nih, meningkatkan peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini boleh dilakukan oleh rekan sejawat. Jadi, misalnya berdua nih, satu berperan sebagai observer, yang satu lagi berperan sebagai guru yang diamati. Kemudian saling bertukar, ya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar, mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ya, jadi ini berperan sebagai penggerak, penggerak komunitasnya paling tidak Bapak Ibu daftarkan juga di PMM ini gitu ya. Untuk mendaftarkan komunitas di PMM harus apa yang dilakukan? Menuntaskan minimal 2 topik dan Bapak Ibu juga harus menjadwalkan merencanakan kegiatan webinar seperti ini secara rutin ya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis. Nah, ketika bicaranya sebagai narasumber berbagi praktik baik, Bapak Ibu mungkin bingung harus narasumber yang seperti apa gitu ya. Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu ya. Yang dimaksud dengan praktik baik itu adalah apa yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi gini, ketika belajar pelatihan mandiri, Bapak Ibu kan dituntut nih harus membuat aksi nyata. Jadi eh, dari apa yang Bapak Ibu pelajari, ada situasi awal di kelas. Yang awalnya anak-anak saya nggak pernah disiplin, yang ribut gitu ya misalnya. Jadi setelah saya belajar tentang disiplin positif, saya tahu mereka harus membuat sebuah kesepakatan gitu. Jadi ada situasi awal, mereka ribut dan lain sebagainya. Kemudian tantangannya apa? Tantangannya karena anak-anak saya ini terdiri dari beragam apa misalnya beragam suku atau beragam pola asuh di rumah gitu. Sehingga Bapak Ibu melakukanlah dari situasi dan tantangan tadi melakukan sebuah aksi.
oke, saya membuat sebuah yang namanya kesepakatan kelas gitu misalnya aksi nyatanya ya. Jadi kesepakatan kelasnya tuh diuraikan dari apa, mulainya seperti apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana dan lain-lain. Sehingga adalah refleksi atau hasil atau dampak. Jadi itu yang disebut dengan praktik baik atau aksi nyata. Nah, praktik baik Bapak Ibu tadi setelah belajar topik dilakukan di kelas jadi praktik baik, Bapak Ibu bagikanlah dengan teman-teman Bapak Ibu di dalam satu kombal tadi, satu komunitas belajar tadi. Jadi ini di hari Sabtu misalnya, teman-teman saya ketika habis belajar disiplin topik disiplin positif, ini loh yang saya lakukan. Jadi paparkan dari situasi anak-anak saya yang seperti ini, bla 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 bla, saya melakukan ini. Ya itu aksi nyatanya diceritakan di sana. Nah, di sana teman-teman Bapak Ibu melakukanlah namanya umpan balik. Jadi diberikan masukan, wah ininya menginspirasi dan lain sebagainya. Semua kegiatan berbagi tadi Bapak Ibu dokumentasikan menjadilah sebuah aksi nyata dan Bapak Ibu uploadlah di PMM. Gitu ya prosesnya Bapak Ibu ya supaya kita pahami seperti apa sih harusnya kita belajar tentang pelatihan mandiri. Oke, itu yang berperan sebagai narasumber. Kemudian kelima ada berperan sebagai peserta. Jadi yang peserta mungkin dibagi, nggak mungkin semua narasumber kan. Satu peserta berarti yang lain sebagai, satu narasumber yang lain berperan sebagai peserta. Jadi dibuat seperti ya bisa jadi mungkin jumlah gurunya 6, nanti kita bagi jadi 3 sesi ya gitu. Jadi sesi di hari Sabtu minggu pertama kelompok satu yang akan berbagi. Jadi giliran jadi narasumber, yang sisanya menjadi peserta. Jadi berarti nanti Bapak Ibu pilih peserta berbagi praktik baik itu ada 2 kali kegiatan gitu misalnya. Kemudian minggu depannya lagi. Jadi bertukar tempat ya. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Eh, yang keenam, kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Wah, ini langsung 128. Bagaimana kalau saya sudah punya sertifikat guru penggerak tahun 2023? Nggak bisa dipakai di sini karena perencanaannya adalah di bulan Januari sampai bulan Juni. Kalau saya mengikuti guru penggeraknya di tahun 2023, selesainya di bulan Februari 2024 gitu misalnya atau Maret 2024, oke itu bisa digunakan. Nah, kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BINTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Boleh Bapak Ibu pilih ini, tapi yakinkan bahwa Bapak Ibu bisa nggak nih keundang oleh, karena ya sertifikat pendidikan dari Kemendikbudristek itu misalnya ini kan agak sulit bagi kita. Jadi nggak usah memilih hal-hal yang dirasa sulit gitu ya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang yang relevan. Silakan kalau itu Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya. Kemudian seminar lokakarya diselenggarakan di bidang pendidikan. Ya, berarti ini ada eh, orang yang menyelenggarakan. Kalau Bapak Ibu mau menyelenggarakan itu silahkan gitu. Misalnya sudah direncanakan nih membuat lokakarya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukunya yang menjadi peserta. Kemudian penghargaan ya. Jadi ini boleh Bapak Ibu baca seperti apa kira-kira nanti bisa nggak saya gitu ya. Dan nih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. 10 aksi nyata setara 6 poin atau laporan. Nah, ini aksi nyata ini saya belum pasti apakah ini berlaku di sekolah atau aksi nyata yang ada di PMM berperan sebagai kurator itu saya belum tahu pasti. Mungkin nanti sama-sama kita pelajari lagi ini seperti apa, gitu ya eh sama dengan 12 ya poinnya. Jadi kalau saran saya sementara kita skip dulu hal-hal yang masih sulit seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin punya hal-hal lain ya silahkan gitu ya.
Nah, ini peran sebagai penyusun cerita praktik baik. Ini harus terbit di PMM. Ini juga sama harus terbit di PMM modul ajar ya, ya. Nah, inilah yang bisa Bapak Ibu pilih selama 1 semester ke depan. Oke, kita langsung akan mulai mengisi ya Bapak Ibu ya. Stop dulu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum kita mulai mengisi? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut lagi. Om Swastiastu, Dewa Ayu. Yang mau tanya, nggih. Begini Bu Dewa Ayu, kalau yang PNS di swasta sampun apik supaya Oh, ini belum ya Bu ya, kita masih ke penilaian kinerja dulu ya. Nanti nggih. itu regulasinya dari Dinas Pendidikan ya, sabar ya Bu. Oh, Kita nggih. bicara teknis yang ada di sini, yang saya sampaikan tadi. Mungkin teman-teman lain sampai di sini sudah clear. Kalau sudah, saya akan lanjutkan kembali untuk mengisi penilaian kinerja, gitu ya. Kalau masalah teknis nanti sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan. Oke, oke baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ini adalah tampilan dari perencanaan kinerja Bapak Ibu ya. Oke, kita mau pilih nih. Kayaknya saya akan bisa berperan sebagai peserta praktik baik gitu ya. Karena rencananya komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem nih mau buat yang namanya berbagi praktik baik itu selama 2 kali gitu ya, 2 kegiatan. Jadi ini udah setara 8 poin gitu ya yang saya sampaikan tadi. Terus mau jadi apa lagi ya? Misalnya, oh saya mau berperan sebagai narasumber ya, karena kami memang menyiapkan itu untuk guru-guru kami apa berbagi menjadi narasumber. Jadi ketika mereka selesai belajar pelatihan mandiri, mereka harus menjadikan itu sebuah praktik baik di kelasnya masing-masing dan dibagikan. Oke, sudah nilainya ada berapa ya? Kurang 16 poin lagi misalnya. Oke, tambahannya apa ya? Oke, saya ketika mau berbagi praktik baik, mereka harus belajar dulu kan? Ya, oke, belajarnya adalah di PMM. Mereka harus menyelesaikan pelatihan mandirinya. Jadi peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Oke, saya mau ambil 2 topik. Gitu ya. Kenapa 2 topik ya? Karena akan diselesaikan di bulan mulai belajarnya di bulan Februari dan Maret ini. Sepertinya akan bisa karena hanya 2 topik yang perlu kami jaga. Oke, sudah berapa poin? Ya, cukuplah saya buat 32 poin aja kali ini gitu ya. Saya tidak mencari banyak-banyak dulu karena ini adalah sebuah eh, hal yang baru, sesuatu hal yang baru mengawali dan mencari amannya saya cukup pilih 32 poin karena memang rasanya ini bisa dikerjakan di sekolah saya gitu, di komunitas belajar saya. Kenapa? Kami akan mengadakan kegiatan berbagi praktik baik seperti ini selama 2 kali, misalnya di Sabtu ini, Sabtu sekarang, Sabtu minggu depan gitu misalnya. Jadi itu sudah bernilai 8 poin. Kemudian sebagai narasumber, kami bisa juga selenggarakan komunitas belajar kami dan pelatihan mandirinya juga 2 topik. Oke, sudah clear 32, kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, jadi ini di sini sudah dijelaskan bahwa tugas tambahan ini opsional sifatnya, boleh dilakukan, boleh tidak, ya, tergantung dari kebutuhan sekolah. Kemudian Bapak Ibu melihatnya di mana? Lihatnya di sini ya, Bapak Ibu biasakan nih, berdasarkan peraturan yang berlaku, diklik aja, kasih yang diakui sebagai tugas tambahan. Jadi ini dia, ketika Bapak Ibu ada di jenjang SMP, SMA, jadi ada ini yang diakui wakil kepala sekolah, yang PAUD atau pilih yang semua jenjang. Semua jenjang berarti oh jadi pembimbing khusus, jadi pembina ekstra gitu. Jadi silahkan nanti ini kepala sekolah yang mengerjakan, yang memberikan surat tugas. Nanti lampirannya sebagai lampirannya apa?
Tampilannya adalah surat penugasan kepala sekolah, kemudian laporan kegiatan, kemudian daftar hadir, gitu ya. Oke, itu. Kemudian kita lanjut lagi ya. Silahkan nanti dipilih, ini jadi opsional sifatnya, mau mau ada mau tidak. Ya, oke, saya pilih yang paling aman aja mungkin sebagai piket ya. Mungkin rata-rata sudah punya ya eh, jadwal piket. Saya pilih guru piket. Oke, lanjut. Ini poin dari perilaku kerja. Nah, ini perilaku inilah yang akan dinilai oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Berupa apa? Berupa eh, hal-hal yang berhubungan dengan eh, peningkatan kompetensi tadi, gitu ya. Oke, berorientasi pada pelayanan. Jadi ini berapa aspek sih ada perwujudan perilaku kerja ini? Ada 7, ya, ada 7 aspek. Kita mulai dari aspek yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi berorientasi pelayanan. Kita tinggal pilih nih, indikatornya apa ya? Yang kita mau fokuskan apa? Oh, saya ingin memahami kebutuhan peserta didik, ya. Gitu. Terus perilakunya yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari apa? Saya melakukan identifikasi. Nah, gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik saya seperti apa. Jadi, kemudian perilaku ini nanti berupa apa gitu ya. Paling enggak Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan ke kepala sekolah saat dilakukan penilaian. Oh, saya sudah melakukan kegiatan wawancara, melakukan asesmen awal dan lain sebagainya gitu ya. Ini pun juga seperti itu, akuntabel. Kita pilih yang mana gitu. Misalnya jujur bertanggung jawab, perwujudan perilakunya apa gitu. Ya, mungkin melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Perwujudannya ini juga apa? Oh, hadir tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas, misalnya piket dan lain sebagainya, administrasi dan lain sebagainya, ya. Jadi ini silakan Bapak Ibu pilih. Ini saya skip, saya coba-coba ini aja dulu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja supaya kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, lanjut sampai ke ini silahkan dipilih. Dipilihnya itu sesuai dengan situasi Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau kalau ini agar Bapak Ibu mudah dalam mewujudkan perilaku sehari-harinya. Oke, clear semuanya Bapak Ibu ya. Sudah semuanya selesai. Ya, Bapak Ibu boleh lihat sini sudah semua slide selesai. Maka kita tinggal ke rangkuman. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat bahwa ini ya yang akan Bapak Ibu lakukan selama 1 semester. Ya, oh saya ini yang harus saya lakukan. Bapak Ibu tinggal klik lanjut ajukan. Nah, ketika sudah mengklik lanjut ajukan, maka akun kepala sekolah Bapak Ibu, nih akun kepala sekolahnya akan berbunyi seperti ini. Oke, sampai di sana dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Bagaimana sampai di sana? Apakah sudah ada sedikit gambaran atau bagaimana? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada Kalau ada yang yang mau ingin open ditanyakan? mic atau gimana sampai di sana ingin merespon ya sebelum lanjut, sehingga Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu belajar bersama kami sekarang benar-benar Bapak Ibu rasakan manfaatnya gitu. Atau dalam perjalanan tadi ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh open mic mungkin sehingga benar-benar ya selesai clear sekarang gitu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada Bapak Ibu? Saya lanjut atau bagaimana? Saya menunggu respon Bapak Ibu semua untuk ke selanjutnya ya, sehingga eh,
ini benar-benar nyampe gitu ya ilmunya. Takutnya selesai ini nanti Bapak Ibu masih bingung nih, iya tadi gimana tuh gitu. Jadi kesempatan ini mari kita gunakan bersama-sama gitu ya. Kalau ada bingung, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Atau ada yang ingin memberi masukan atau mengkoreksi apa yang sudah saya sampaikan. Kayaknya nggak seperti itu deh Bu, gitu ya. Kami sangat-sangat menerima semua dengan terbuka. Oke, oh sudah jelas ya dari Bu Dewi. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang bingung? Saya Bu, Baik, siapa? Dengan siapa? Ibu Samsina Bu dari Sulawesi Tenggara. Oke, Samsina, silakan Ibu. Mohon maaf ini Bu sebelumnya. Eh, kan di sekolah saya itu memang kalau untuk berbicara PMM ini mungkin nilai skornya itu dari 1 sampai 10 mungkin masih 6 kayaknya Bu. Pengetahuannya tentang PMM. Itu Bu kalau kita memilih RHK-nya tentang kompetensi apa mengikuti semacam webinar itu Bu, Ya, kayaknya kalau seandainya kita pilih untuk hanya untuk melengkapi 32 poin untuk satu RHK saja kayaknya kurang oke ya Bu ya. iya, iya. Selanjutnya gimana Bu? Iya, jadi kan kami untuk praktik baik itu kayaknya kurang paham itu praktik baik itu maksudnya Bu kita memberikan praktik kepada anak-anak atau kayak gimana itu Bu? Kurang paham saya di situ Bu. Oke, baik Iya, Bu. terima kasih Terima Bu. kasih ya Bu Samsina. Oke, saya sedikit review kembali ya apa yang saya jelaskan tadi. Bahwa kompetensi itu yang 32 poin itu bukan menjadi sebuah poin utama. Itu ya Bapak Ibu perlu diingat, itu hanya merupakan sebuah poin tambahan. Justru poin utamanya ada pada perilaku, adanya perubahan pembelajaran, adanya perilaku pembelajaran, ya, dan adanya perilaku kerja. Itu yang justru akan menjadi poin utama. Gitu. Terus hubungannya apa? Jadi ketika Bapak Ibu memilih peningkatan kompetensi misalnya sebagai peserta webinar, pastikan webinar itu ada. Kemudian apa yang Bapak Ibu pelajari dari webinar tadi, jadi kan Bapak Ibu dapat ilmu nih dari webinar. Oh, ternyata di sekolah sana mereka menciptakan sebuah diferensiasi di kelasnya. Jadi diferensiasi itu adalah apa gitu ya menurut pengalaman Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu implementasikan di ruang kelas. Oh, menurut hasil webinar yang saya dapat, bahwa diferensiasi itu ada yang namanya diferensiasi produk gitu misalnya. Jadi saya mau mencoba diferensiasi produk ini di kelas saya gitu ya. Karena selama ini anak-anak saya kalau mengerjakan sesuatu, ini situasi ya, kita bicara praktik baik. Jadi kita akan bicara tentang praktik baik. Ada yang namanya format STAR, ada situasi, ada tantangan, ada aksi, dan ada namanya refleksi atau dampak dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi di situasi ini gitu, anak-anak saya setiap berkegiatan selalu saya arahkan gitu ya. Nanti kalian buat ini nak, jadi hanya ada satu produk di sana, ada satu hasil di sana, ya. Nah, kemudian dari apa yang saya pahami di webinar, maka saya implementasi bahwa diferensiasi produk itu tujuan belajarnya itu satu gitu ya. Tujuan belajar satu. Misalnya gini anak di SD Itu itu kali, apa itu kali di potnya. mute ya Bapak Ibu ya. Mungkin hostnya dibantu nih. Oke. Misalnya gini nih, saya ingin anak-anak hari ini tujuan belajarnya satu, agar anak-anak mampu menulis gitu. Nah, agar anak-anak mampu menulis, apa yang saya lakukan gitu? Maka kelas saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok berdasarkan hasil kesiapan belajar atau hasil analisis saya selama proses hari-hari sebelumnya. Sudah melakukan yang namanya diferensiasi konten, ya, diferensiasi proses. Nah, lanjut, eh, Bapak Ibu sudah kelompokkan. Yang ini yang udah bisa nih, ternyata mereka nulisnya udah mahir banget gitu. Saya jadikan di kelompok A. Ini anak-anak yang tengah-tengah, saya jadikan kelompok B, yang belum bisa kelompok C.
Kelompok A akan saya berikan mereka menulis tentang apa yang mereka temukan di kelas. Gitu ya. Itu sudah konten, diferensiasi konten. Kemudian anak-anak yang masih setengah-setengah, saya suruh menebalkan. Anak-anak yang belum mampu sama sekali, saya akan bimbing mereka menulis dari yang paling dasar gitu. Saya garis-garis-garis atau anak-anak yang sudah mampu tadi akan saya suruh membantu di sini menjadi tutor teman sebaya, jadi TTS. Nah, itu udah diferensiasi konten yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan produknya akan berbeda gitu ya. Nah, itu yang namanya sebuah aksi nyata, sebuah praktik baik ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ternyata tadinya anak-anak yang sulit untuk menulis sekarang sudah terlihat hasilnya. Nah, itu dampaknya. Jadi, praktik baik itu apa? Praktik baik itu sesuatu yang Bapak Ibu lakukan di ruang kelas di mana awalnya ada sesuatu yang harus Bapak Ibu perbaiki. Ya, itu namanya situasi awal. Murid saya seperti ini, tantangannya seperti ini. Oh, mereka nggak ada keinginan nulis dan lain sebagainya. Ada aksi tadi saya melakukan diferensiasi melalui memanfaatkan apa tutor teman sebaya atau melalui kegiatan membagi eh, berdasarkan kesiapan belajar. Itu kan aksi nyata, praktik baik jadinya. Jadi implementasi dari pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan di webinar. Kemudian Bapak Ibu bagikanlah dengan rekan sesama Bapak Ibu di kelas lain. Dan misalnya nih Kombelnya mau ngadain eh, pertemuan Kombel di setiap hari Sabtu. Itu yang Bapak Ibu bagikan. Itu namanya praktik. Oke, clear ya sampai sini Bapak Ibu? Oke, sudah jelas. Sudah jelas penjelasannya. Oke, baik Bu Samsina. Oke, siap lanjut ya. Eh, oke, terima kasih ya Bapak Ibu semua ya. Jadi itu yang sudah Bapak Ibu rencanakan selama eh, 6 bulan ke depan. Lalu setelah itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu tinggal nunggu, tinggal mempersiapkan diri. Misalnya saya mau milih apa nih topiknya, kalau yang tadi sudah milih pelatihan mandiri. Saya mau pilih topik apa. Jadi silakan dipersiapkan ya. Jadi belum Bapak Ibu mengejar sertifikat dari sekarang ya, belum ngejar tiba-tiba ngirim banyak apa link-link webinar, ngirim banyak link-link apa? Link apa lagi tuh ya? Kegiatan workshop dan lain sebagainya sehingga grup-grup kita penuh dengan kiriman-kiriman itu gitu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami bersama ya. Terus artinya Bapak Ibu nggak boleh ikut pelatihan? Boleh gitu ya, silahkan untuk meningkatkan kompetensi ya, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal nunggu nih actionnya nanti di bulan Februari ya. Oke, lanjut sekarang itu adalah tugasnya para kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah nih yang akan memulai untuk memeriksa perencanaan guru-gurunya. Oke, baik. Sabar ya. Kecil nih Kak ya. Nggak ngerti tadi. Ini tuh udah nyampe. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah akunnya para kepala sekolah ya. Ketika Bapak Ibu udah klik tentang perencanaan kinerja tadi, pengelolaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu tinggal periksa, cek periksa di sini. Maka akan terlihat siapa-siapa yang sudah mengajukan ya.
Siapa yang sudah mengajukan apa namanya perencanaan kinerja tadi? Nih, ini misalnya siapa nih perlu saya setujui nggak gitu. Tinggal Bapak Ibu cek ya. Oke, saya cek nih misalnya tadi ini Ketut Astiani saya cek di sini. Apa sih yang direncanakan? Bapak Ibu tinggal cek aja. Oh, dia bikinnya ini tentang apa nih narasumber. Oke, saya setujui, saya setujui, saya setujui gitu ya. Kalau tidak disetujui, Bapak Ibu tinggal hapus di sini. Hapus aja langsung boleh. Bapak Ibu boleh ganti. Ini peran kepala sekolah di sini, gitu ya. Kemudian ke hasil kerja tambahan, dilihat lagi apa yang dibuat, ke perilaku kerja, dan dilanjutkan ke persetujuan. Ya, selesai. Sampai di sini saja dulu tugas kita bersama. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi udah selesai. Kita nggak bisa mengerjakan yang lain-lain lagi sementara ini sampai nanti setelah tanggal 15 baru akan ada lagi perencanaan kepala sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Ternyata nggak sesulit, tidak se apa ya, tidak sehoror yang dibayangkan oleh beberapa rekan guru. Justru ini sebenarnya memudahkan banyak memudahkan teman-teman, memudahkan guru-guru, kepala sekolah untuk merencanakan gitu ya. Jadi kita nggak dikejar lagi dengan banyak administrasi, tapi kita merencanakan sendiri apa sih yang mau kita kerjakan dalam 6 bulan ke depan gitu ya. Tentunya kalau bisa sih ini disinkronkan juga dengan eh, kalau bicaranya udah rapor pendidikan pasti akan ada di RKAS gitu ya. Paling tidak, oh komunitas belajar saya nih mau diaktifkan gitu ya. Jadi ada kegiatan yang namanya berbagi praktik baik gitu. Jadi paling nggak makan minumnya nanti disiapkan di sana gitu ya. Sehingga teman-teman komunitas guru-guru anggotanya itu paling nggak dapat makan minum atau ada flyernya gitu atau ada apa spanduk gitu yang disiapkan oleh pihak sekolah. Jadi nggak seseram yang dibayangkan. Benar nggak Bapak Ibu semua? Ada yang ingin berkomentar mungkin sampai di sini? Saya persilahkan. Atau ada yang masih merasakan kebingungan dan lain sebagainya atau sudah semua jelas atau buat aksi nyata tuh seperti apa nanti kita bikin sesinya lagi ya karena sebelum-sebelumnya kami udah sering eh, membuat tentang aksi nyata itu bagaimana nyusunnya. Oke, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu semua bisa open mic gitu ya. Jadi apa yang sudah didapatkan hari ini mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan ke kami gitu ya. Atau ada yang ingin sharing apa yang sudah direncanakan di penilaian kinerjanya masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Saya izin cas dulu sambil. Halo, Ya, silakan mohon Bapak Ibu. izin. Haris. Ye. Selamat berjumpa semuanya, guru-guru PAUD yang hebat. Ya, yuk kita bersenang-senang yuk. Mari kita bersenang-senang supaya kita tidak tegang. Baiklah sebentar, Ibu Operator, mohon izin mau berkomentar sedikit. Ya, silakan Ibu Ketut. Ya, silakan kalau mau berbagi, Bu, silakan. Ya, terima kasih. Salam kangen untuk semuanya. Apa kabar? Bapak, Ibu-ibu, tadi sudah kita perdengarkan bersama tentang penjelasan mengenai kinerja. Sebenarnya dari kinerja itu semuanya berpulang pada diri kita sendiri. Kita mendekarkan dari awal, wah, gimana sih kinerja itu sehingga membuat kepala kita juga terasa cenut gitu. Padahal sudah ngopi nih. Nah, akan tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu narasumber yang hebat, ya, kita sudah
dapat bayangan sedikit. Dan sudah juga di Kombel kita, TK Negeri Pembina, kita sudah merencanakan dan sudah mengajukan. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman yang lain juga sudah bersama-sama dengan kita belajar supaya tidak menjadi kebingungan. Kita akan belajar bersama-sama seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, seperti saya sudah mengajukan di perilaku itu mau mengikuti kegiatan berbagi praktek baik gitu ya Bu narasumber ya. Berbagi praktek baik di PMM. Terutama kita mengerjakan topik yang ada kita pilih di PMM minimal 2 ya. Ya, minimal 2 itu ya. Enggak Yang diharuskan sih, boleh berapa aja boleh Bu. Oh gitu ya. Ya. Berarti kita bulan Januari kita sudah mengajukan untuk pelaksanaannya supaya kita tidak terasa dikejar-kejar gitu loh. Ada kita bayangan mulainya kita di bulan apa ya mulai. Nah, itu yang perlu saya minta penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ketut. Jadi sudah merencanakan pelatihan mandiri ya. Terus saya mulainya di bulan apa gitu ya. Jadi kita kembali lagi nih, diingat kembali saya ingin share screen lagi ya. Untuk kembali mengingatkan teman-teman semua di bulan apa saya memulai gitu ya. Oke, boleh dilihat ya. Jadi alur pengelolaan kinerja itu kita ingat kembali ya, bahwa di Januari kita merencanakan ya. Terus saya harus pilih pelatihan mandiri berapa gitu. Itu kalau teman-teman nggak pilih pun nggak masalah gitu. Yang penting poinnya minimal 32. Mungkin dipilih yang lain gitu, hanya webinar-webinar. Tetapi ingat sekali lagi, tidak hanya mencari webinar gitu ya, mencari sertifikat. Tetapi yang poin utama yang akan dilihat adalah adanya perubahan pembelajaran, adanya perilaku kerja yang akan teman-teman tunjukkan. Jadi nanti penilaiannya saat observasi adalah itu, bukan tentang sertifikatnya gitu ya. Jadi sertifikatnya itu tergantung ya poinnya itu 32 poin tadi. Ya, jadi bukan hanya itu yang menjadi poin, itu justru hanya merupakan poin tambahan. Nah, di Januari merencanakan dan persetujuan kepala sekolah. Jadi kalau ada kepala sekolah yang nggak setuju ya silakan dihapus. Ya, tentunya harus adakan komunikasi. Ini kayaknya kurang pas deh kalau kita pilih ini karena kita nggak mungkin bisa jadi kita nggak bisa melaksanakan kegiatan itu gitu atau lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan guru yang akan berkomunikasi di sini. Ya. Kemudian di bulan Februari itu adalah persiapan observasi kelas. Ya, observasi itu dilaksanakannya di bulan Maret. Jadi kalau Bapak Ibu memilih pelatihan mandiri, jadi silahkan mulai belajar di pelatihan mandiri. Ini mulai recordnya ini di pelatihan bulan Februari. Satu topik itu terdiri dari beberapa modul. Oke, modul 1 dulu pelajari. Jadi jangan dari pagi sampai sore belajar modul aja. Karena kan di PMM tuh ada tuh yang sistem belajar 15 menit. Cukuplah satu hari pertama belajarnya 15 menit aja Bapak Ibu ya. Hari pertama belajar 15 menit. Oh, tentang ini nih gitu, tentang videonya gitu. Hari kedua ngapain lagi 15 menit lagi gitu. Ya. Silahkan Bapak Ibu atur tetapi itu tidak menyita. Jadi kalau ada di TikTok, akan dipenuhi dengan administrasi, akan sibuk. Saya rasa tidak, karena pemerintah sudah mencanangkan itu gitu ya. Kita tinggal mengatur saja, memanajemen waktu kita. Jadi pelajari itu, sampai selesai satu topik. Jadi Bapak Ibu sudah punya pemahaman utuh tentang topik, misalnya diferensiasi tadi. Bapak Ibu tinggal rencanakan bulan Maret, rencanakan saya akan melakukan ini loh implementasinya di kelas. Saya kalau udah selesai dari tanggal 1 sampai 15 selesai, saya merencanakan pelatihan mandirinya 2 topik, mulai lagi nih di tanggal 16 mulai ke topik kedua sampai selesai. Jadi bulan Februari misalnya 2 topiknya udah selesai, tinggal kita implementasi pengetahuan kita ke kelas gitu. Oke, saya mau coba nih tentang diferensiasi itu seperti apa. Jadi deh di ruang kelas dicoba implementasinya, dipaparkan ya, eh,
setelah dibuat loh, jangan lupa dicatat ya. Jadi situasi awalnya itu seperti apa yang Bapak Ibu lakukan, tantangannya itu apa, aksinya apa, dampaknya apa. Jadi deh praktik baik, ceritakan praktik baiknya tadi di komunitas belajar. Nah, kasih umpan balik dari teman-teman semua. Itu sudah kegiatannya berbagi jadi narasumber, sudah jadi aksi nyata yang tinggal Bapak Ibu upload di PMR. Itu, jadi sesederhana itu sebenarnya ya. Nah, di bulan Maret ini ketika Bapak Ibu mulai beraksi nyata, berpraktik baik, kepala sekolah sudah turun nih mengobservasi perilaku kerja Bapak Ibu. Pembelajaran di kelas itu seperti apa? Sesuai enggak? Ya. Nah, kemudian setelah itu di bulan April kita udah mulai diskusi kembali nih tindak lanjutnya. Jadi nih Bu Guru gitu misalnya. Dari perencanaan yang sudah Ibu Guru rencanakan, ini udah berjalan berapa persen? Yang mana belum berhasil, belum tercapai? Apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan dan lain sebagainya. Itu ya, itu di bulan April Mei ini. Oke, clear dan langsung dilaksanakan tuh perbaikan-perbaikannya. Nah, di bulan Juli ini baru ada refleksi penilaian. Bapak Ibu di bulan Juni ini baru mulai mengupload apa-apa yang diminta. Kepala sekolah sudah mulai memeriksa berkas-berkasnya di di aplikasi ini dan adalah akhirnya predikat yang akan keluar. Apakah sesuai ekspektasi atau lain sebagainya. Gitu. Oke ya. Itu ya, Bu Putut atau teman-teman lain ada yang ingin menanggapi. Clear ya? Izin, ya. Izin Bu Narsum, ini di chat ada yang bertanya sebelum dilanjutkan. Oke. Bu, untuk RHK itu sendiri minimal berapa ya? Minimal apanya nih maksudnya? Ini dari Bu Dewi. Halo Bu Dewi, mana Bu Dewi ya? Berapa sertifikat yang diupload kalau di RHK 2 kegiatan? Jadi kalau Ibu memilihnya pelatihan mandirinya 2 kegiatan, artinya kan 2 topik yang harus Ibu kerjakan, ya. Jadi 2 topik yang harus Ibu kerjakan itu di sana. Jadi 2 sertifikat yang Ibu upload. Jadi seperti tadi itu ya kegiatannya. Kerjakan dulu, dipelajari dulu topik satunya gitu ya. Jadi masa-masa persiapannya itu di bulan Februari silakan untuk mempelajari. Yang ikut webinar silakan ikuti webinarnya. Jangan lupa diimplementasi ya. Jadi jangan ikut webinar hanya untuk dapat apa? Sertifikat. Dapat sertifikat aja. Ini penilaiannya nggak hanya sertifikat, tetapi lebih ke perilaku kerja. Teman-teman guru nih ada nggak niat untuk belajar dari apa setelah dapat pengetahuan di webinar nih apa sih implementasi mereka? Itu jadi sebuah apa inovasi, jadi sebuah praktik baik, jadi sebuah apa sesuatu hal yang baru yang terjadi di ruang kelas ibu-ibu semua, bapak ibu semua. Oke, ada pertanyaan mungkin Bu Dewi bisa diterima jawaban saya. Bisa Bu Narsum. Oh, baik. Oh, ada Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus, Pak Kepala. Baik, ada lagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sharing atau ada yang ingin bertanya lagi atau berbagi cerita nih. Apa sih yang sudah dilakukan di penilaian kerja Bapak Ibu semua? Atau sudah cukup semua? Hmm. Oh, Pak Agus. Pak Wayan Agus Giri Aditya Pratama. Wah, ini sepertinya Bapak Kepala yang banyak mengajarkan saya tentang penilaian kinerja ini ya. Halo Bu Persilakan. Narsum, ya siap. Silakan Izin Pak Bu Kepala. Narsum, mungkin ini sedikit pertanyaan. Ya, Ini siap terkait Pak. informasi di medsos kan banyak nih seliweran info terkait sertifikat nantinya yang didapat yang diakui gitu loh. Di satu sisi ada yang mengatakan sertifikat di bulan Januari sampai Juni ya periode penilaian itu diakui. Kemudian di satu sisi karena bulan Januari masih tahap perencanaan,
Jadi sertifikat itu sebaiknya mulainya di bulan Februari gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan gitu terkait info yang banyak beredar di medsos gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja dulu Bu Narsum. Terima Baik, terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Agus ya. Ya, Dengan ini sedikit mohon maaf ini bukan maksud nggak sopan karena nggak gini saya baru datang soalnya langsung ikut Zoom-nya ini. oh gitu, baik. Terima kasih Pak Agus ya. Sedikit Samperan ya. pertanyaan tapi lumayan berat gitu ya. Oke. Wih, ya terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Agus. Terkait dengan banyaknya berseliweran gitu ya, info-info tentang pelatihan, workshop dan lain sebagainya gitu ya, yang menjanjikan banyak sertifikat. Jadi ketika kita kemarin kebetulan saya lagi posisi di Pelago Hotel ya, jadi Pak Kepala BGP pun kemarin setiap diundang webinar atau workshop, pertanyaan guru-guru selalu dapat sertifikat nggak? Dapat sertifikat nggak? Jadi ketika banyak guru-guru yang bertanya seperti itu, maka akan sudah terlihat nih kualitas gurunya. Tujuannya apa sih sebenarnya gurunya ikut webinar? Ya, karena gini Bapak Ibu yang harus kita pahami ini dapat ilmu gratis apa yang bisa kita implementasikan. Tidak hanya sekedar sertifikat, tetapi ilmu apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan sebuah ilmu. Itu namanya proses belajar. Jadi nggak hanya menuntut anak-anak kita yang belajar, tetapi gurunya yang harus belajar. Gitu ya. Nah, kemudian sertifikat itu ketika di bulan Januari ini Bapak Ibu ikut webinar dan lain sebagainya, dapat sertifikat, diakui nggak? Yang sesuai dengan penjelasan bahwa di bulan Januari Bapak Ibu masih yang namanya merencanakan gitu ya, masih merencanakan gitu. Jadi kalau masih merencanakan, ya saya nggak bicara diakui dan tidak diakui. Sejatinya kalau masih merencanakan Bapak Ibu belum ada sertifikat di bulan Januari ya, sesuai dengan penjelasan dari BGP juga nih gitu. Karena Bapak Ibu mulai melakukan sesuatu itu setelah merencanakan. Jadi sudah diatur di sana ya apa-apa yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya. Dan mengupload sertifikatnya pun nggak di awal bulan, nggak di Februari baru dapat sertifikat langsung upload, tidak. Tapi di bulan Mei akhir atau di bulan Juni nanti ya. Sudah ada masa kita mengupload bukti-bukti itu tadi, dokumen-dokumen apa yang harusnya kita upload. Artinya lagi, sertifikat itu tidak Bapak Ibu kejar hanya untuk mencari sebuah sertifikat, tetapi ada hal lain yang harus Bapak Ibu juga eh, kejar di sana gitu ya. Implementasi pengetahuan Bapak Ibu ke ruang kelas gitu ya. Perilaku Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu punya perilaku belajar gitu ya dari 7 indikator tadi. Itu nanti yang menjadi sebuah penilaian dari kepala sekolah. Justru itu yang jadi poin pentingnya. Ada dua ya. Ada kegiatan belajarnya, ada perilaku kerja. Itu Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Dewa Ayu Anam atas penjelasannya. Jadi saya sudah paham sekarang gitu ya terkait ini karena di Perdirjan ini di bab 4 itu pasal 22 rentang penilaian karena Januari Juni, jadi wajar lah guru bertanya gitu terkait ini. Ya, kita klarifikasi juga sebagai ini biar guru-guru di sekolah saya nantinya juga bisa saya kasih tahu bahwa ini loh sejatinya perencanaan kita gitu. Nah, kemudian terkait gini dimensi yang dipilih gitu. Nah, dimensi yang dipilih kemudian dengan banyaknya ini dengan adanya pengelolaan kinerja ini tentu banyak seminar-seminar yang dikirim lewat WA gitu ya, diteruskan gitu. Saya tunggu tumben nih WA nih terus berdering gitu. Kirain undangan makan ternyata terus undangan diklat saja nih berseliweran gitu. Jadi bukankah kita harus pilih gitu ya Bu Bu Dewo? Betul. Biar seperti apa yang disampaikan Bu Dewo tadi agar bisa kita implementasikan gitu. Jadi tidak semua diklat itu bisa kita laksanakan gitu. Bukankah sebaiknya
ada kaitannya dengan dimensi yang kita pilih agar betul-betul nanti bisa diimplementasikan. Begitu ya Bu Dewo ya. Iya, betul Pak Agus. Wah, keren ini. Jadi Pak Agus ya, saya rasa ini salah satu yuk membangun pengetahuan ya Pak ya. Ketika Nah, kita sharing, kita ya bangun pengetahuan kita, kemudian nantinya kita implementasikan di sekolah kita. Seperti itu ya ya Bapak Ibu ya. ya Eh, ini karena banyaknya diklat ini kadang-kadang guru bingung ikut diklat ini, tapi sejatinya agar mereka paham gitu loh. Apa yang diikuti kemudian diimplementasikannya enak di lapangan gitu bersama anak-anak gitu. Baik, terima kasih Bu Dewo atas penjelasannya ini luar biasa sekali pemaparannya. Maaf nih telat ikut. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi Yes. Ampura nih hari ini tidak dapat sertifikat ya. Ya, siap. Sudah saya info kok. Tenang. Tapi ilmunya dapat kok. Daging Iya. semua. Kita akan perkuat kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ya. Jadi, terima kasih Ya, banyak Pak Agus ya. Kita lihat dulu nih, boleh ya teman-teman ya, ke perilaku kerja tadi. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman memilih mengikuti banyak seminar dan lain sebagainya, nanti itu ke-upload nggak, kepake nggak? Itu ya, misalnya. Kita akan rubah di sini. Kita lihat dulu ya di perilaku kerja. Sebentar ya. Ini mungkin teman-teman ya. eh berorientasi pelayanan. Jadi di sini nih kelihatan nih kalau saya milihnya tentang apa, eh, melakukan perubahan. Oke, kenapa saya memilih sering ikut webinar? Karena saya ingin melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Gitu misalnya. Nah, ini apa yang harus ditingkatkan gitu. Berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Jadi mungkin ini dimensinya yang dipilih, ini mungkin indikatornya yang akan terlihat nanti gitu ya ketika Bapak Ibu memilih itu. Tetapi jangan lupa karena kualitas layanan ini tidak hanya dilakukan melalui ikut webinar gitu kan, nggak akan terlihat layanan di Bapak Ibu berubah, kualitasnya akan meningkat dan tidak kalau Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat, tidak berpraktik baik, tidak beraksi gitu ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu pahami gitu ya. Jangan hanya sekadar ikut webinar tanpa nggak pernah dapat apa sebenarnya apa sih yang saya ikuti gitu, dapat apa saya di situ gitu ya. Jadi jadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Nih perilaku kompeten misalnya tadi yang ikut-ikut webinar nih apa sih gitu ya. Jadi mungkin menunjukkan penguasaan kompetensi atau gimana ya. Silakan ya dipilih di sini. Jangan lupa implementasinya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Agus tadi sudah eh, memberikan sharing ya. Jadi kita lebih lebih ini lagi ya, lebih bisa mungkin memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa kita ini adalah guru gitu ya. Seorang guru itu eh, harus memiliki paling tidak pengetahuan yang bisa dibagikan ke anak-anak gitu ya. eh, Paling tidak seorang guru tidak hanya akan memberikan tugas-tugas ikut webinar ya. Jadi kita mari bersama kita ubah, kita apa putus rantai yang beredar di luar sana, baik itu di kalangan guru, di kalangan orang-orang terdekat kita bahwa guru sekarang tidak mengejar yang namanya sertifikat, kembali mengejar sertifikat. Guru sekarang kerjaannya nggak ikut webinar saja. Itu ya, tolong ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kalau bisa bicara gitu ya. Nggak itu yang kita cari sebenarnya, tetapi lebih kepada perubahan perilaku kita sebagai seorang guru harus belajar, bahwa guru harus memiliki sebuah pengetahuan baru, bahwa guru harus melakukan sesuatu dari pengetahuan yang sudah mereka peroleh tadi. Bahwa menjadi seorang guru harus melakukan sebuah perubahan di ruang kelas. Jadi ngajarnya dari awal. Jadi guru sampai mau pensiun ngajarnya nggak gitu-gitu aja. Itu yang harus kita mungkin eh,
secara sadar gitu ya kita buat komitmen kepada diri sendiri gitu ya. Mari kita tunjukkan guru-guru tuh nggak sebegitunya gitu loh. Oke, sepakat nggak Bapak Ibu semua? Sepakat Bu Dewi. Selamat siang Bu Ayu. Yes ya. Saya Bu Indonesia mau nanya. Saya sudah BPM-nya itu sudah bab 3, tapi masih refleksi, belum bisa membuat aksi nyata. Bagaimana caranya membuat aksi nyata? Itu. Oke, gimana cara buat aksi nyata? Ya, makasih Bu Ayu. Ya, nggak bisa, saya belum bisa. Terima kasih. Ya. Kalau untuk penyusunan aksi nyata itu sebenarnya nggak sulit ya Bu ya. Jadi apa yang sudah kita peroleh tadi gitu ya di ruang kelas tadi, apa yang kita peroleh Ya. di topik tadi di PMM tadi itu kita implementasikan di ruang kelas. Kemudian nyusunnya gimana? Nyusunnya ya ceritakan eh, boleh berupa Canva dan lain sebagainya. Boleh berupa eh, ketikan Word ya, harus ada bukti. Artinya sudah disebarkan praktik baik tadi di komunitasnya. Saya bikin ini loh gitu. Kemudian diberikan umpan balik oleh eh, teman-teman di komunitas. Itu yang diunggah, itu yang diupload. Nah, nanti kalau mau tahu gimana sih menyusun aksi nyata gitu, itu kami sudah ada rekamannya. Mungkin boleh cari di YouTube kami ya, TK Negeri Pembina Karangasem. Di sana sudah ada bagaimana kita membuat atau menyusun aksi nyata di PMM. Gitu ya, Bu ya. 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 Jadi biar nggak luas Ya. dia ininya. Untuk aksi nyata Ya. kami udah punya rekaman webinarnya. Jadi silakan teman-teman semua kalau ingin ada di YouTube Ya. TK Negeri Pembina Karangasem. Oke. Ada Makasih banyak Bu lain Ayu. lagi? Baik, terima kasih Bu Estu. Mungkin ada yang lain Ya, lagi makasih teman-teman? banyak. Ya, minta maaf ini tadi baru Izin Punar, bergabung, nggak bisa ada rapat. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, makasih. Izin Punarsum, sebelum dilanjutkan, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Selamat siang Bu Ayu, apakah sasaran perencanaan kinerja ini guru dan KS atau hanya guru saja? Oke, baik, terima kasih. Apakah ini hanya berlaku untuk guru? Tidak, berlaku juga untuk kepala sekolah. Nah, untuk perencanaan kepala sekolah nanti setelah tanggal 15 akan ada baru di akun kita ya Bapak Ibu semua yang sebagai kepala sekolah akan merencanakan apa, akan seperti apa. Dan kita tentunya penilaiannya oleh pengawas gitu ya. Jadi fitur itu kita tunggu dulu ya. Untuk kepala sekolah masih di tahap ini. Nanti di tanggal 15, setelah tanggal 15 barulah akan ada penyesuaian baru tentang perencanaan kepala sekolah. Apa sih yang akan direncanakan oleh kepala sekolah untuk 1 semester ke depan. Berlaku untuk semua, jadi kepala sekolah nggak yang menilai enak dong jadi kepala sekolah gitu ya. Tentunya kita juga harus eh, diberikan sebuah umpan balik, diberikan sebuah refleksi gitu ya. Gimana sih peran kita sebagai kepala sekolah sama dengan guru. Itu sih Bu moderator. Iya, oke. Bu Kepala, ada lagi satu ini dari dari Pak Muhlas dari SMP 151 Jakarta. Pertanyaannya, untuk memenuhi poin dalam kinerja yang dibuktikan dengan sertifikat, terus bagaimana cara penilaian dalam proses apa ada bukti seperti sertifikat? Silakan Bu Narsum. Ini di mana tuh? Kolom chat. Bu Narsum. Share. Oh iya, untuk memenuhi poin dalam kinerja yang dibuktikan dengan sertifikat, terus bagaimana cara penilaian dalam proses, apakah ada bukti sertifikat? Kayak gini, Bapak, mungkin Bapak bisa lihat kembali ya poin-poin di apa-apa saja yang diakui dalam poin-poin kinerja tadi. Kalau dia butuh sertifikat, artinya memang harus ada sertifikat. Kalau dia berupa laporan, berarti laporan yang Bapak lampirkan gitu ya. Jadi ini harus dibaca kembali gitu ya. Apa sih yang diperlukan, apa sih yang dibutuhkan ya. Mungkin kita lihat lagi.
Ini di sini ya Bapak, boleh lihat udah dilihat di sini. Saat Bapak merencanakan, poin-poinnya itu silahkan Bapak lihat di sini, apa sih yang Bapak butuhkan, gitu ya. Jadi semua ada di PMM yang saya klik tadi. Jadi kalau Bapak sebagai peserta, bukti dukungnya apa? Ini sertifikat katakannya ini udah ada satu pelatihan peserta aksi nyata. Jadi kalau sudah namanya satu pelatihan peserta aksi nyata, yang namanya aksi nyata kan harus Bapak bagikan nih prosesnya. Kalau namanya aksi nyata tuh sebelum Bapak mengupload aksi nyata ke PMM, Bapak harus ceritakan dulu nih ke rekan-rekan Bapak. Jadi artinya itu jadi praktik baik nih, ini yang saya lakukan, ini yang saya dapatkan. Jadi mohon umpan balik dari teman-teman. Baru Bapak upload. Ini jadi sebuah sertifikat. Kalau dia tidak butuh sertifikat, misalnya dia hanya butuh Bapak sebagai observer gitu ya, mengobservasi rekan sejawat ketika melakukan sebuah kegiatan belajar, ya Bapak hanya perlu sebuah laporan ya, perlu laporan observasi. Kemudian laporan observasinya seperti apa? Akan ada nanti ininya, instrumennya. Jadi semuanya sudah diatur di sana. Dan waktu menguploadnya pun itu sudah ada Pak, nanti di bulan Mei atau Juni kalau saya nggak salah. Bagaimana Pak Muklas? Sudah jelas? Halo Pak Muklas. Ya, silakan dilanjutkan Bu Narsum. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi nih. Gimana kalau tidak terpenuhi 32 poin di PMM gitu ya? Gimana kalau tidak terpenuhi? Kalau saya belum bisa memberikan informasi memastikan bagaimana kalau perencanaan itu tidak terpenuhi gitu ya. Kalau di kinerja dulu kan ada pengaruhnya gitu, tetapi yang sekarang saya belum tahu karena itu belum terlihat juga. Tetapi saran saya, teman-teman silahkan lakukan perencanaan yang memang benar-benar rasanya teman-teman bisa lakukan, rasanya teman-teman bisa rencanakan. Untuk itulah teman-teman butuh yang namanya koordinasi komunikasi antara guru kepala sekolah ya, antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, rekan guru lainnya di satu sekolah tadi gitu ya. Kira-kira kita bisa nggak lakukan kegiatan itu? Jadi pastikan teman-teman tidak membuat sebuah perencanaan yang memang rasanya nggak bisa teman-teman lakukan ya. Tapi jangan juga memilihnya hanya webinar-webinar saja sampai berapa kali webinar jadi peserta gitu ya. Karena memang nantinya implementasinya pun ya akan jadi sebuah perilaku kerja gitu ya, nggak hanya teman-teman hanya sertifikat itu saja yang akan teman-teman upload. Oke, sertifikat itu akan diupload di kompetensi, tetapi perilaku kerjanya gimana? Gitu kan. Itu tetap harus terlihat juga. Jadi saran saya silakan rencanakan dengan tadi sudah rasanya sudah sangat jelas saya berikan contoh bagaimana teman-teman harus merencanakan ya, komunikasikan ya tidak hanya dengan kepala sekolah tetapi juga dengan rekan guru di satu sekolah tadi. Kita bisa nggak? Jadi ini butuh sebuah kolaborasi, butuh sebuah kerjasama yang baik. Oke, sepertinya itu sih yang bisa saya jelaskan. Baik, Bu Moderator, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Oh, itu dari siapa? Ada di chat lagi nggak? Oke, sudah jelas. Oh, Pak Agus, terima kasih. Terima kasih ya Pak Agus supportnya untuk ikuti kegiatan kami di sini. Baik, terima kasih ya dari saya teman-teman semua. Ini saya apresiasi. Silakan teman-teman untuk ada pengarahan untuk ini enggak absen. Dari saya, terima kasih sudah hadir di sini. Di Tiang Sindam atau para Santi, Om Santi Santi Om. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Narsum atas perannya yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu karena sudah hadir
di webinar Kombal TK Negeri Pembina Karangasem. Semoga kegiatan webinar hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan sedikit membuka kegalauan kita hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kegiatan webinar hari ini saya tutup. Saya sinep untuk para Santi. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu Bu Narsum ya. Oke, foto bersama. Oke, kita foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu pasang foto yang tercantik. Oke. Ya. 1, 2, 3. Next. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai Terima jumpa kasih kembali. semua. Ada Bu Era. Oke, saya sudah dengan Anto para Santi ya. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bu Siti Masito, Bu Syafira. Terima kasih. Bapak Aser nih, kamu panggilnya siapa nih? Terima kasih Bu Rita. Terima kasih semua. Oke. Izin live. Iya, lihat Pak.